Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidki Arsa Julantara dari kelas 3 ada Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis keamanan jaringan nirkabel. Yang pertama di sini ada pengertian dari keamanan jaringan nirkabel. Keamanan jaringan adalah suatu cara atau suatu sistem yang digunakan untuk memberikan perlindungan pada suatu jaringan agar terhindar dari serangan atau berbagai macam ancaman dari pihak luar yang tidak bertanggung jawab. Nah, untuk sistem keamanan jaringan komputer merupakan sistem yang digunakan dalam melakukan identifikasi dan melakukan pencegahan dari penggunaan yang tidak sesuai atau tidak sah pada jaringan komputer. Melalui sistem keamanan jaringan inilah dapat membantu kita untuk melakukan pencegahan dengan cara menghentikan pengguna yang tidak sesuai atau seringkali disebut sebagai penyusup. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis keamanan jaringan nirkabel. Pertama ada web atau Web Equivalent Privacy. Web atau Share Key Authentication adalah metode keamanan untuk jaringan wireless yang merupakan metode standar keamanan dan enkripsi pertama yang digunakan pada jaringan wireless. WP sendiri menggunakan 64 bit dan 128 bit dengan algoritma RC4. Ada dua cara untuk memasukkan web key. Enkripsi web menggunakan kunci yang dimasukkan oleh administrator ke klien maupun akses point. Nah, kunci ini harus cocok dari yang diberikan akses point ke klien. Dengan ini dimasukkan klien untuk autentikasi menuju akses point. Dan web ini sendiri mempunyai standar 802.16802.111b. Standar 802.11b ini sendiri meliputi ada exportable, reasonably strong, self-synchronizing, computationally efficient, dan optional. Jenis keamanan jaringan nirkabel yang kedua itu ada WPA atau Wi-Fi Protected Access. Metode keamanan WPA ini diciptakan untuk melengkapi sistem yang ada sebelumnya, yaitu web. WPA mengimplementasikan layer dari IEE yaitu layer 802.11i. WPA menggunakan metode TKIP. Untuk kepanjangan itu adalah Temporal Key Integrity Protocol yang mampu berubah secara dinamis. Protokol TKIP akan mengambil kunci utama sebagai starting point yang kemudian secara reguler berubah sehingga tidak ada kunci enkripsi yang digunakan dua kali. WPA didesain dan digunakan dengan alat tambahan lainnya, yaitu sebuah komputer pribadi atau PC. Metode enkripsi dari WPA ini juga menggunakan algoritma RC4 sama seperti metode keamanan web tadi. Pengamanan jaringan nirkabel dengan metode WPA ini ditandai dengan minimal ada 3 pilihan yang harus diisi oleh administrator jaringan agar jaringan dapat beroperasi pada mode WPA ini. Nah, 3 pilihan itu yang pertama ada server, yang dimana komputer server yang dituju oleh access point yang akan memberikan autentikasi kepada klien. Nah, software yang bisa digunakan itu antara lain adalah FreeRADIUS dan OpenRADIUS. Kedua ada port. Port ini memiliki nomor port yang digunakan adalah 1812. Yang ketiga ada share secret. Nah, share secret ini itu adalah sebuah kunci yang dibagikan ke komputer dan juga kepada klien secara transparan atau secara langsung gitu. Selanjutnya ada WPA 2, itu Wi-Fi Protected Access 2. Nah, WPA 2 ini adalah kelanjutan dari WPA tadi, WPA pertama, yang merupakan keamanan jaringan wireless versi kedua dari WPA atau biasa disebut hasil upgrade dari WPA biasa. WPA 2 terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu WPA 2 personal dan WPA 2 enterprise.
Nah, di WPA2 ini menggunakan algoritma AES dan CCMP atau Counter Cheaper Mode with Blockchaining Message Authentication Code Protocol sebagai pengganti TKIP. Oleh karena itu, WPA2 menjadi protokol yang paling aman dibandingkan dua pendahulunya, yaitu web dan WPA. Jenis keamanan jaringan kabel yang selanjutnya adalah WPA PSK atau Wi-Fi Protected Access Pre-Circuit. WPA PSK adalah pengamanan jaringan kabel terproteksi melalui password. Pre-Circuit yaitu metode autentifikasi klien dengan password hingga mencapai 133 karakter melalui teknik enkripsi. Dan WPA PSK ini juga menggunakan enkripsi TKIP. Nah, yang kedua ada WPA2 PSK atau Wi-Fi Protected Access 2 Pre-Circuit. Nah, WPA2 PSK ini adalah sistem keamanan jaringan nirkabel atau wireless yang terbaru yang lebih baik dari web dan WPA PSK. Jadi ini adalah kelanjutan dari WPA PSK sebelumnya. Nah, WPA2 PSK ini menggunakan dua jenis decryption, yaitu Advanced Encryption Standard atau AES dan Temporal Key Integrity Protocol atau TKIP. TKIP mempunyai banyak kelemahan, oleh karena itu lebih baik menggunakan AES dengan syarat router dan WiFi adapter kita sebagai pengguna support WPA dan WPA2. Lalu yang terakhir itu ada MAC filter. Nah, MAC address filtering adalah metode filtering untuk membatasi akses dari MAC address. Hampir setiap jaringan wireless access point maupun router difasilitasi dengan keamanan MAC filter. Nah, MAC filter ini juga merupakan metode sistem keamanan yang baik dalam jaringan nirkabel. Karena pekat terhadap jenis gangguan seperti pencurian PC card dalam MAC filter dari suatu access point sniffing terhadap jaringan nirkabel atau wireless. Nah, sekian penjelasan untuk jenis-jenis keamanan jaringan nirkabel. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.